Apa kabarnya hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus, urapilah setiap kami untuk boleh merasakan perjumpaan dan membuat kami semakin semangat untuk menjadi berkat-berkat yang hidup dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Mazmur 71 ayat 20 sampai 23. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu. Ya Allah, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya, yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana rasanya ketika kita bangun di pagi hari? Apakah seperti biasa saja? Ya, tiap hari kita akan bangun pagi, bukan? Dan melakukan aktivitas. Atau kita buru-buru, waduh, telat, belum mandi, segala macam. Atau kita merasa, wah, sudah harus masuk ke dapur, siap-siap, bahkan mungkin udah harus cepat-cepat ke pasar nih. Bapak Ibu, hidup kita bisa seperti itu. Belum lagi lalu lintas di pagi hari bisa membuat kita macet. Jadi kita menghindari macet, buru-buru. Tahukah kita bahwa apa yang kita rasakan di pagi hari akan membuat kita dan mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi ceria atau tidak? Karena hari-hari yang akan kita lalui ke depannya kita tidak tahu apakah akan begitu meringankan, membuat kita sukses, atau bisa menjadi beban dan juga membawa kita kepada kesulitan-kesulitan. Firman Tuhan melalui pemazmur menyatakan suatu yang luar biasa. Ketika dia merasakan kesulitan, kesusahan, kehidupan, maka pemazmur melihat adanya harapan yang luar biasa, yaitu pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu masih ingat satu benda yang namanya per. Biasanya per ini bisa ada di mobil atau zaman dulu masih pakai apa pulpen yang diceklek-ceklek begitu, ada pernya di dalamnya. Prinsip per adalah kalau per itu tidak ditekan, dia tidak akan memberikan daya lenting. Ketika per itu ditekan, maka akan memberikan daya lenting atau daya loncat buat benda yang ada di atasnya. Jadi, kalau per itu ditekan sedikit, maka daya lentingnya sedikit. Ketika per itu ditekan begitu luar biasa sampai ke bawah, bahkan sampai rata dengan alasnya, maka daya lentingnya akan besar. Kadang kita melihat dalam kehidupan ini, kesusahan-kesusahan hidup adalah sebuah petaka yang akan mematikan. Tapi kalau kita pakai sudut pandang prinsipnya per, maka kita akan melihat kesusahan-kesusahan hidup itu adalah bagian dari harapan dan kesempatan. Bagaimana ya? Ya sudah, kita harus mengikuti itu dan menikmati itu sampai pada titik dia akan memiliki momentum untuk melenting dengan sangat tinggi. Kesusahan kehidupan akan menolong kita, seperti juga yang disaksikan pemazmur. Bagaimana dalam kesusahan kehidupan yang dialami oleh pemazmur, dia melihat sebagai kesempatan.
Kesempatan yang utama adalah kesempatan untuk merasakan anugerah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan membuat dirinya menjadi besar. Tuhan mengangkat dirinya, menjadikan dirinya menjadi hebat. Karena itu hatinya menjadi ceria, gembira, dan bermazmur bagi Tuhan. Dia akan menari, memainkan musik, bahkan menyanyikan mazmur dengan sukacita dan bahagia. Bapak Ibu, dalam hidup kita juga selain ada kesusahan, ada kegembiraan. Tidak ada dalam hidup ini yang abadi. Setelah kesusahan, pasti ada kegembiraan. Di balik kegembiraan, selalu ada kesusahan. Nah, ketika kita saat ini merasakan kesusahan hidup, teruslah berjalan. Teruslah berjalan dengan hikmat, dengan harapan, dengan doa. Tetapi kita harus berusaha. Nggak akan ada yang abadi. Kesusahan yang kita alami saat ini tidak akan abadi. Tapi juga ketika kita merasakan kegembiraan dan keceriaan, keberhasilan, ingat bahwa semua itu tidak ada yang abadi. Dan itu akan membuat kita jadi mawas diri untuk tidak sombong. Maka Bapak Ibu, ceriakanlah hari ini. Cobalah merasakan setiap keindahan kehidupan. Ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita masih bisa melihat sapaan, keceriaan, senyuman orang lain, ketika kita masih menikmati makanan-makanan yang ada di depan kita, ketika kita masih memiliki sesuatu kegiatan, pekerjaan yang kita lakukan, ketika kita masih bisa bertemu dengan orang-orang sekitar kita dan melihat keindahan, keindahan kehidupan. Ketika kita juga bisa merasakan di balik kemacetan, kita bisa melihat betapa begitu banyaknya orang sekitar kita. Kita suntuk dalam pekerjaan kita, kita masih bisa melihat dan merasakan. Ternyata Tuhan masih memberkati dan mempercayai kita dibandingkan kita tidak memiliki pekerjaan. Tapi kalau kita tidak memiliki pekerjaan, mari kita lihat. Ternyata ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan bahkan di rumah kita sendiri. Dan masih ada banyak yang kita bisa lakukan bersama orang-orang sekitar kita. Ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa membuat kita ceria. Asalkan kita tetap melihat harapan dari Tuhan. Jangan terlalu overthinking. Toh, apa yang ada dan berlalu masa lalu tidak memberikan sesuatu yang baru. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita tidak tahu. Yang kita tahu apa yang terjadi hari ini, saat ini. Ketika kita overthinking, bahkan kita membuat hal-hal yang horor, yang menyeramkan, yang menakutkan dalam pikiran kita, yang belum tentu itu terjadi, itulah menjadi masalah. Membuat kita menjadi tidak semangat, bahkan kehilangan keceriaan, sukacita, dan anugerah. Karena itu, jangan sampai kita kehilangan itu semua. Nikmatilah, bersyukurlah, bahkan untuk sesuatu yang sangat kecil sekali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dalam kehidupan kami ada banyak hal yang bisa terjadi. Tapi kasih sayang Tuhan yang selalu tinggal menjadi harapan. Karena itu Tuhan, urapilah kami ketika kami dipercaya Tuhan untuk memiliki pekerjaan. Dengan sungguh-sungguh mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Berkatilah kami ketika kami juga memiliki waktu lebih lagi di rumah bersama anak-anak, cucu-cucu kami. Kiranya kasih Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, Kau juga memberkati segala sesuatu dengan penyertaan kasih Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, untuk Ibu Sumiati, Ibu Sumihar, Ibu Nani Maharkono, Bapak Maharkono, Ibu Titi Niatin, Bapak Sutanto Harko, untuk Ibu Maria Bambang, Ibu Heni Cahya, untuk Om Mateo, Tuhan urapi dengan kekuatan kasih Tuhan. Ibu saya, Oma Budi, Tuhan tolong dan kasih kekuatan. Ibu Trisnawati juga Tuhan mengurapi dalam proses-prosesnya. Bapak Allah yang luar biasa, kami juga mengingat untuk mereka yang sedang pemulihan di masa-masa kedukaan. Tuhan beri kekuatan dan hikmat. Bapak kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami.
dalam pemulihan, biarlah dalam kehidupan mereka tetap memiliki keceriaan dan kasih sayang Tuhan. Bagi mereka yang menjadi korban bully, kekerasan, baik di rumah tangga, di gereja, di dalam lingkungan, di masyarakat, berikan kami hikmat Tuhan, agar kami tidak menjadi pelaku-pelaku kekerasan, tetapi merangkum mereka dalam persahabatan cinta kasih Tuhan. Tuhan, kami mengingat mereka yang sedang berulang tahun. Kiranya kasih Tuhan menolong dan melingkupi. Kami berdoa untuk Ibu Hani Puspasari Mulyadi, untuk Saudara Arsa Wardana Bratadikara, untuk Ibu Desi Cahyadi, untuk Saudari Hanyang, untuk Saudara Michelle, Mikael Hanadi Wijaya, untuk Alicia Samantha Putra, untuk Ibu Tiaman Vita Utagalu, untuk Matthew Priest Bennett. Kiranya Tuhan menolong dan mengurapi segala sesuatunya dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Ya Allah yang luar biasa dalam Kristus, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.